Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nahdlatul Nurunisa, NIM 1912101182. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin atau bisa disebut dengan medius. Seharusnya berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Selanjutnya yaitu dalam penelitian kali ini, peneliti lebih cenderung menggunakan definisi media pembelajaran dari Umar Hamalik dengan alasan bahwa cakupannya lebih luas, tidak hanya dibatasi sebagai alat, tetapi juga teknik dan metode, sehingga mencangkup definisi dari para ahli pendidikan. Terus, media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras, atau bisa disebut dengan hardware dari unsur pesan yang dibawanya, message atau software. Media pembelajaran memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan, namun yang terpenting bukanlah peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut. Terus, perangkat lunak atau bisa disebut dengan software adalah informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan perangkat keras atau hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut. Selanjutnya yaitu B. Langkah-langkah penyusunan media pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah, maka langkah pertama dimulai dengan merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan ketujuh perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Dalam ketujuh yang saya sebut tadi, bisa dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, memilih pengalaman belajar. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tetapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Ada kalanya siswa juga diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok yang memberikan pengalaman pada siswa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar itu sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok itu pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang pertama itu ada keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus berbagai alternatif. Selanjutnya yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik.
Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yaitu C. Kemampuan utama desain pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran atau bisa disebut dengan umum dan khusus. Adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Yang ketiga yaitu analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Yang kelima itu ada penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Yaitu D. Model-model desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural, dan model melingkar. Satu lagi adalah model berorientasi sistem, yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lain-lain. Contohnya adalah model ADI atau ADDIY. Selain itu ada pula yang bisa kita sebut sebagai model prosedural dan model melingkar. Contoh dari model prosedural adalah model Dick and Carey, sementara contoh model melingkar adalah model CAM. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.